السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesehatan ini sangat berharga, melebihi berharganya dunia beserta isinya. Karena apa artinya kita memiliki banyak kekayaan tapi tidak sehat badan kita, dan itu tidak ada artinya. Maka oleh karena itu bersyukurlah selama Allah memberikan kepada kita nikmat ini. Ya, karena tidak sedikit di rumah sakit sana orang memiliki harta yang banyak tapi mereka berada dalam kesakitan dan tidak bisa menikmati harta itu. Maka sebagian mereka tidak bisa menikmati teh tarik ini. Ya nggak bisa. Ada sebagian orang nggak boleh minum teh kan? Kopinya udah tadi siang. Jadi ini mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang mau kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Baik, kita berbicara tentang hijrah. Kemarin atau bulan yang lalu kita sudah membahas apa makna hijrah itu. Hijrah itu kalau dikaitkan dengan amal perbuatan berarti sama dengan taubat. Hijrah itu kalau dikaitkan dengan amal sama dengan taubat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-muhajiru man hajara ma harramallahu alaih. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ini makna hijrah bila dikaitkan dengan perilaku. Bila dikaitkan dengan persahabatan atau hubungan dua orang atau banyak, maka hijrah itu artinya meninggalkan teman-teman yang buruk, termasuk meninggalkan pasangan hidup yang tidak bisa mengajak kita ke surga. Ya, meninggalkan teman-teman yang buruk atau meninggalkan pasangan hidup yang justru menjerumuskan kita dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hijratul amil, memboikot, meninggalkan orang-orang yang menjerumuskan kita dalam perbuatan yang terlarang. Ya, makanya ibu-ibu jangan banyak reuni dengan teman-teman yang cuman ngajak reuni hanya joget-joget. Sudah begitu meresahkan anak-anak lagi. Demikian juga bapak-bapak udah berumur jam 6:30 lagi. Ya, masih reuni untuk kumpul-kumpul, makan-makan, kemudian ketemu dengan mantan tahun 60-an gitu.
Kalau hanya itu ngumpul-ngumpulnya, tinggalkan. Ini namanya hijrah. Hijrah, meninggalkan teman yang tidak mendukung kita ke surga. Nah, kalau dikaitkan dengan tempat, tadi kan kaitannya dengan amal, kaitan dengan pelaku ya, yang ditinggalkan. Sekarang kalau dikaitkan dengan tempat, maka hijrah itu adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan atau kekufuran menuju pada negeri Islam. Maksudnya. Ya, sesuai dengan makna bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Gitu. Wal hijratu faridatun ala hadhihi ummati. Hijrah itu diwajibkan atas umat ini. Min baladil syirki ila baladil Islam. Itu hijrah meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri Islam, itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Maka dari situ tidak boleh tinggal di negeri kafir dan tidak boleh jalan-jalan ke negeri kafir kecuali ada kebutuhan, misalnya berobat. Kalau cuma sekedar jalan-jalan foto-foto untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa saya ada di sini, saya ada di sini, sebaiknya dihindarkan. Walaupun tidak sama dengan hukum tinggal di situ, sekedar jalan-jalan saja. Kalau tidak ada tujuan yang berkaitan dengan dakwah Islam, maka sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Jangan kata keluar negeri tempat kafir. Antum pergi ke pantai di Bali aja sudah berbahaya. Ya enggak? Padahal Bali bagian dari apa? Indonesia. Lihat. Dari kalimat hijrah itu fardhah, wajib, maka tidak boleh tinggal di negeri kafir kecuali ada kecualinya. Ya. Yang pertama, ada syarat ya tinggal di negeri kafir itu. Syarat tinggal di negeri kafir. Nanti saya sebutkan juga syarat safar ke negeri kafir. Kata Syafi'i, wa amma al-iqamatu fi biladil kuffar fa inna khataraha 'azimun 'ala dinil muslim wa akhlaqihi wa sulukihi wa adabihi. Adapun tinggal di negeri kafir itu sungguh sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Baik bahaya menimpa agamanya maupun akhlaknya dan perilakunya, serta adab tata keramanya akan berubah. Maka adalah orang-orang yang tinggal di sana kembali ke negeri masing-masing kalau mereka datang dari negeri Islam. Oleh karena itu para ulama memberi syarat tinggal di negeri kafir itu. Kapan bolehnya? Ada dua syarat yang paling asasi kalau mau tinggal di negeri kafir. Syarat pertama, aminal muqimu ala dinihi bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman wa quwwatul azimati ma yatma'innuhu ala thabat ala dinihi wal hadar minal inhiraf wal zayg wa an yakuna madarran mudmirran lil adawatil kafirina wa ba'duhum mubta'idan an muwalatihim wa muhabbatihim fa inna muwalatihim wa muhabbatahum mimma yunafi al-iman billah. Yang pertama, syarat tinggal di negeri kafir. Yang pertama,
yaitu hendaklah seorang yang tinggal di negeri kafir itu merasa aman dalam menjalankan agama. Dia merasa aman dalam menjalankan apa? Agama. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan ilmu dan iman. Kecuali dengan apa? Ilmu dan iman. Dan kuatnya tekad untuk istiqomah di atas agama itu. Sehingga dia semakin tenang di dalam mempertahankan agamanya. Serta menjauhi, menghindari penyimpangan-penyimpangan. Dan hendaklah dia bisa aman dari musuh-musuhnya orang-orang kafir. Ya. Dan tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh mencintai mereka. Makanya tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh mencintai orang kafir. Karena mencintai orang kafir itu akan menafikan keimanan. Hati-hati. Nah, kalau dia mampu menegakkan syarat pertama ini, maka dia sudah berada dalam satu keadaan yang aman. Syarat kedua untuk tinggal di negeri kafir, an yatamakkana min izhari dinihi bihaitsu yaqumu bi syara'i al-islam biduni mawani' fala yamna'u min iqamati as-salati wal jum'ati wal jama'at in kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqimul jum'ah. Syarat kedua yaitu dia sangat memungkinkan untuk menampakkan syariat atau syiar-syiar Islam seperti sholat berjamaah, seperti sholat Jumat, bila di situ ada orang yang melaksanakannya, dan tidak ada menghalangi dia untuk menegakkan syiar-syiar besar itu, termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu syiar. Ya, demikian juga bayar zakat dan puasa serta haji. Setahu ana sih, negara-negara yang ada sekarang tidak ada yang melarang kaum muslimin yang berangkat haji. Ya, kecuali mungkin di beberapa daerah seperti, benar nggak Korea Utara itu tidak boleh ada ajaran agama lain? Benar, Korea Utara boleh nggak di Korea Utara? Boleh, boleh, oke. Seandainya ada yang tidak membolehkan sama sekali, maka tidak boleh ada di situ, karena tidak mungkin kan menampakkan apa? Islam. Apalagi kalau dia bisa berdakwah di tempat itu, maka itu lebih bagus dia berada di situ, karena dia bisa mengajak kepada apa? Islam. Ini syarat untuk tinggal di negeri kafir. Karena tinggal di negeri kafir itu sangat berbahaya. Sangat apa? Berbahaya. Baik dari sisi syubhat maupun sisi apa? Syahwat. Dulu tahun 2000 berapa gitu, di Bogor itu ada salah satu jemaah pengajian saya. Waktu itu dia masih SMA, perempuan. Ibunya janda nikah dengan pengusaha Kanada. Dan diajak oleh ayah sambungnya tinggal di sana. Pada saat di sini dia istiqomah pakai cadar. Nah, sejak dia tinggal di Kanada, baru sekali dia WA saya tanya tentang kondisi dia di sana. Dia menanyakan kondisi bahwa usaha ayahnya itu usaha buka pom bensin.
di Kanada. Ayah sambungnya. Tapi setiap pom bensin harus ada minimarket. Dan tidak boleh buka pom bensin dan minimarket itu kecuali dia harus jual khamar. Harus jual barang haram itu di situ. Begitu Anda kasih jawaban agar dia tetap menghindari itu, sejak itu dia tidak lagi menghubungi kita. Karena dia waktu itu mengeluh tidak bisa menjalankan agama seperti di Indonesia. Semoga dia istiqomah di sana. Ya. Tetapi kalau dilihat dari nada bicaranya udah mulai oleng dari gaya dia ber-WA gitu. Karena dia berharap Anda memberi jawaban yang membolehkan di situ. Karena kalau udah jadi cari pembenaran itu udah mulai rusak kita. Ya semoga dia tetap kembali kepada jalan yang benar. Waktu itu saya anjurkan pulang ke Indonesia untuk hidup di sini bersama keluarga di sini. Karena tidak bisa istiqomah. Tapi yang namanya dunia, orang dapat visa Amerika itu sulit. Orang kalau sudah dapat visa Amerika, dia bisa ke Saudi secara bebas dan mengambil visa bebas itu. Nah itu yang dicari oleh mereka. Itu juga syubhat syahwat, ya kan? Maka hati-hati dengan dengan tinggal di negeri kafir. Ada tambahan syarat ya. Di antaranya dakwah bisa ditegakkan. Bukan tambahan syarat, tapi tambahan faedah kalau kita memenuhi dua syarat tadi. Punya ilmu dan iman yang menjaga agama kita. Dan kedua, mampu menampakkan syiar-syiar Islam. Sehingga yang akan terwujudkan dari semua syarat tersebut, pertama dia bisa berdakwah. Yang kedua, dia bisa mempelajari kondisi dan keadaan orang kafir di luar sana. Sehingga dengan itu mereka mengetahui kelemahan dan kekuatan musuh. Itu. Tapi ini mengenai syarat-syarat tinggal di negeri kafir. Bagaimana dengan safar? Kita ini tidak tidak tinggal, yang ini adalah safar. Bolehkah safar ke negeri kafir seperti orang-orang yang kelas menengah yang ingin menampakkan bahwa dirinya kaya, akhirnya jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Paris. Kan biasa itu yang banyak melakukan hal itu orang yang hutang uang kredit setiap hari pergi jalan-jalan menampakkan bahwa dia orang kaya. Atau mobilnya baru kredit tidak selesai bayarnya itu. Pulang dari sana disita bank rumahnya. Gaya-gaya jalan ke luar negeri gitu. Banyak orang kayak gitu. Menampakkan mereka itu prestis dalam kehidupan, tapi kenyataannya itu kere. Nah, jalan-jalan ke luar negeri lagi. Itu kalau yang seperti ini kondisinya haram. Apa namanya? Haram. Nah, bila orang itu normal safar, bisnis dan seterusnya, apa yang harus dilakukan kalau kita ingin safar ke sana? Safar, sekedar safar ada 3 syaratnya. Sekedar safar ada berapa syaratnya? 3. Pertama, an yakuna indal insan ilmun yadfa'u bihi syubhat. Dia harus punya ilmu agama yang kuat. Berarti mirip-mirip dengan syarat tinggal. Ya. Sehingga dengan ilmu itu dia bisa membantah ajaran sesat di luar negeri sana. Yang kedua, an yakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Dia harus memiliki kekuatan agama, maksudnya ketakwaan. Takut kepada Allah sehingga dia tidak terpengaruh dengan syahwat yang ada di luar negeri sana. Namanya takwa. Yang ketiga, dia ada kebutuhan di saat pergi safar. Nah, yang ketiga ini contohnya apa? Dia pergi studi
banding yang tidak ada di Indonesia, atau dia pergi berobat di rumah sakit di mana di Indonesia tidak ada obat seperti itu, ya, atau dia ingin pergi meneliti suatu penelitian, ingin membongkar sesuatu kasus, berangkat ke sana. Tapi harus tiga-tiganya syarat itu: ilmu, ketakwaan, apa lagi? Butuh dengan safar itu, ya, butuh dengan safar. Itu mengenai syarat safar ke negeri kafir. Ya, maka jangan gaya-gayaan kita ini pergi berjalan-jalan ke Eropa gitu kalau tidak ada tujuannya. Ya, kalau cuma sekedar ingin main salju di Eropa, ya main aja di Bekasi, ada kok. Bekasi ada. Main salju-saljuan kan? Ada. Ya, yang dibayar cuma berapa juta atau berapa ratus ribu daripada habisin uang puluhan juta. Terus begitu sampai ke Amerika ketemu Saifuddin Ibrahim lagi. Ya. Ini mengenai apa? Safar. Tapi berbicara tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita berbicara tentang hijrah, berarti ada kaitannya dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan fa'amara bil hijrati min Madinati min Makkah ila Madinah. Rasulullah SAW mendapatkan izin dari Allah untuk safar, untuk apa? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ibnu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrah. بعد أن أكرم الله تعالى أهل يثرب بالبيعة لا سيما بيعة العقبة الثانية والتي فيها كان الميثاق الذي أخذ عليهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم. Nabi SAW pertama-tama mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah, terutama setelah ada kabar gembira Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Yathrib menjadi negara Islam, Darul Iman. Terlebih penduduk Yathrib, yaitu penduduk Madinah, membaiat Nabi SAW di saat Bai'atul Aqabah, sumpah setia untuk selalu membela Rasulullah SAW seperti mereka membela diri mereka dan anak serta harta mereka. Ini perjanjian itu. Mungkin kita baca sejarah sepotong ini, oh mudah perjanjian itu. Bai'atul Aqabah. Nabi berangkat ke Madinah bersama sahabat itu setelah apa? Bai'atul Aqabatul Kubra. Yang kedua. Antum tahu waktu bai'at itu? Orang-orang Ansor sebagiannya ragu bisa menanggung resiko, karena bai'at itu diantara resiko yang disampaikan oleh Nabi, kalau kalian menerima saya di kota Madinah, diantara makna kata beliau, maka konsekuensinya kalian akan kehilangan harta dan kehilangan orang-orang penting di antara kalian karena terjadi perang fisik kalau kalian membela saya di Madinah. Kata mereka, kami siap, kata orang Madinah. Muncul lagi satu orang sahabat namanya As'ad bin Zurarah, memastikan mereka, kalian betul sanggup menghadapi itu, menghadapi risiko yang begitu besar itu, menerima Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kata mereka, sanggup. Muncul lagi satu orang memastikan. Jadi perdebatan di antara penduduk Madinah itu sendiri panjang sebelum mereka menentukan Bai'atul Aqabah, meletakkan tangan di atas Nabi SAW. Maka setelah perdebatan panjang itu baru meletakkan tangan dan mereka bersumpah setia akan menerima Rasulullah SAW dan membela beliau di kota Yathrib atau kota Madinah sekarang ini. Ya.
Maka setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah menyuruh para sahabat duluan untuk berhijrah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Nabi SAW ba'da mashtadda al-amru ala ashabi qad ukhbirtu bidari hijratikum wa Yathrib faman arada al-khuruja falyakhruj ilaiha. Sungguh aku dikabarkan oleh Allah, maksudnya begitu, aku diberi kabar tentang negeri untuk kalian berhijrah, yaitu negeri yang dinamakan dengan negeri Yathrib. Yathrib itu nama kuno kota Madinah. Barang siapa yang ingin keluar berhijrah, hendaklah mereka berangkat ke sana, ke Yathrib atau Madinah. Maka faja'ala ashabahu ridwanullah alaihim yatajahazuna lil hijrah. Faja'ala ashabuhu, para sahabatnya itu mulai untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal agar berangkat hijrah. Dan yang berangkat hijrah bersama keluarga, satu rombongan keluarga semuanya, yaitu Abu Salamah, Abdul Asad. Ya, dan itu dia berangkat bahkan sebelum bayat, dia berangkat. Setahun sebelum apa? Bayat. Itu sahabat yang hijrah ya bersama anak dan istrinya Abu Salamah. Ya. Tetapi keluarga istrinya tidak terima. Perhatikan bagaimana beratnya hijrah itu. Keluarga istrinya tidak terima anak perempuan mereka dibawa oleh Abu Salamah, dan Ummu Salamah itu sudah masuk Islam. Ya. Dan mereka juga tidak terima Salamah anak laki-lakinya ini dibawa pergi. Akhirnya Abu Salamah sendiri yang disuruh pergi hijrah. Maka terjadilah perpisahan dengan keluarga pada saat itu. Padahal mereka sudah mempersiapkan diri berangkat satu keluarga. Antum kira hijrah itu mudah pada saat itu? Enggak. Akhirnya gara-gara dipisahkan, Ummu Salamah itu bersedih terus. Berapa lama Ummu Salamah sedih? Setahun. Begitu kalau wanita udah cinta sama suaminya. Dia tidak bisa jauh dari istrinya. Kalau sekarang kan bisa LDR, pakai HP. Dulu mau LDR pakai apa? Pakai burung merpati, itu sinetron. Ya, nggak bisa. Setahun lamanya dipisahkan oleh keluarga serta anak laki-lakinya. Karena Ummu Salamah ini, anak laki-lakinya direbut oleh keluarga kabilahnya Abu Salamah dan kabilahnya Ummu Salamah. Sehingga anak itu patah tangannya karena ditarik. Ini mau hijrah yang mengorbankan tangan anaknya. Anda kira segampang kita hari ditutup di Masjid At-Taqwa, main nonton video, ya udah dikasih video pun nggak mau dinonton-nonton juga. Mereka untuk mendapatkan sunnah yang kita anut ini, Abu Salamah kehilangan tangan anaknya. Karena keluarga kabilah Ummu Salamah dan kabilah Abu Salamah menarik anak itu, dan itu membuat tambah sedih Ummu Salamah. Abu Salamah pun berangkat meninggalkan anak yang telah hilang satu tangan itu dan istri tercintanya. Ya. Dan Ummu Salamah ini terkenal pencemburu, pecinta maksudnya kepada suaminya. Maka dia sangat sedih. Nah, itu pengorbanan hijrah namanya. Antum baru hijrah, baru diomeli orang, hijrah perbuatan lagi. Ini hijrah tempat, dan mereka punya harta di kota Mekah. Maka berangkat Abu Salamah. Ya, belum lagi di antara orang-orang pertama kali hijrah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang harus meninggalkan kemewahan yang pernah dia rasakan di tengah-tengah keluarganya. Kalau anak muda yang pengangguran
orang tuanya, pas-pasan hidupnya, ditinggalkan agama, dia tinggalkan keburukan keluarganya demi menuju sunnah Rasulullah SAW, lalu diejek-ejek orang, itu tidak terasa apa-apa. Ini anak manja, anak dimewahkan, anak yang dipingit seperti anak perempuan oleh ibunya. Makan, mau pakaian aja, pakai pakaian, ibunya pakaikan di tubuhnya itu. Mus'ab. Kalau dia jalan, semua mata wanita tertuju kepada Mus'ab, saking gantengnya dan mewahnya pakaiannya. Kalau orang dia jalan di jalan, sebelum tiba orang udah tahu minyak wangi Mus'ab yang seperti ini. Saking wanginya. Demi hijrah, dia pakai pakaian yang bertambal. Gimana antum kalau antum anak mudanya itu? Jangan kata anak muda kalau kita zaman sekarang. Anak tua aja nggak berani tinggalin itu. Itu anak muda tuh lagi asik-asiknya dia. Apa ya kalau bahasa kita? Pubertasi. Lagi cari jati diri. Iya. Anak-anak muda kan begitu. Lagi ngapain? Cari jati diri, mau buat kosen. Kan jati. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka berani mengorbankan semua itu. Demikian juga Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasmah. Kemudian di antara Abdullah bin Jahash dan saudaranya Ahmad dan Ukasha bin Mihsan. Masih ingat Ukasha bin Mihsan? Orang yang ketika Rasulullah sampaikan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini termasuk orang hijrah pertama kali ini. Kemudian Ukasha berdiri, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar aku masuk 70.000 itu. Kata Rasulullah, engkau bagian mereka. Ukasha bin Mihsan ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti kesempatan kita untuk mendapatkan itu tinggal 69.909. Karena udah ada Ukasha bin Mihsan satunya. Kalau dikaitkan jumlah yang disebut Nabi itu adalah jumlah secara normal. Masya Allah. Ini Ukasha bin Mihsan. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab, dia pergi hijrah. Radhiyallahu anhu. Hijrah dia beda dengan yang lain sembunyi-sembunyi. Dia enggak. Dia terang-terangan, ibarat kata, aku mau hijrah nih, mau apa kalian? Gitu. Kalau bahasa kita zaman sekarang, Umar tuh begitu. Ya. Dan sungguh banyak mereka yang pergi hijrah. Dan ada juga yang hijrah setelah Nabi hijrah, baru dia berangkat belakangan. Namanya Subhanallah, Suhaib Ar-Rummi. Ya. Dia hijrah setelah dia berdagang di Mekah. Dulu waktu dia kan sebenarnya dia orang Arab. Waktu perang Romawi dan Persia, dia diperbudak oleh Persia. Nah, ketika Romawi menang, dia ditangkap oleh Romawi dan jadi budak orang Romawi. Sehingga stylenya seperti orang Romawi, pirang-pirang begitu. Nah, kembali ke Mekah, ke negeri asal, orang Arab kan dia tadi, tapi karena tinggal dengan orang Romawi, gaya-gayanya ikut Romawi gitu. Sampai di Mekah, dia berdagang, punya kekayaan banyak, ya, Suhaib Ar-Rummi ini. Ya. Ketika banyak hartanya, dia malah masuk Islam. Dan dia punya tempat khusus untuk menyimpan emas dan peraknya, tidak ditahu orang, dan punya kunci di tangannya. Ketika dia hijrah, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rummi ini, dia dikejar orang kafir dan hampir saling panah-panahan, dan dia tidak akan pernah meninggalkan perang sampai anak panahnya habis. Itu Suhaib. Lalu ditawarkan kepada orang-orang, mau nggak lepaskan aku dari kejaran kalian ini? Ya, nanti aku akan berikan harta aku kepada kalian. Lihat, hartanya banyak sekali.
Antum tahu harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah itu kalau di total lebih daripada 50.000 dinar. Lebih daripada 50.000 dinar. Mungkin antum masih biasa aja dengar 50.000 ya. Antum kira yang warna biru itu 50.000. Ya. 50.000 dinar itu, 1 dinar sama dengan 4,2 gram emas. 1 dinar. Berarti kalau 100 dinar berapa? 420 gram emas. Kalau 1000 dinar 1 kilo 420 gram. 4 kilo 200 gram. 1000. 10.000 42 kilo. 42 kilo itu agak 42 kilo. Ya, 42 kilo nih dikali 5. Berapa? 200 ya? 200. Oke, anggap 200 kilo gitu. 200 kilo? 500 ya? Ya, 42. Ya, 500. Oke. 210, oke. Anggap 210 kilo. 210 kilo. Kalau kita punya itu, kita bikin negara sendiri aja. Di mana? Di pulau terpencil di Pulau Sumbawa sana. Saking banyak harta itu. Maka luar biasa. Mereka tinggalkan itu. Karena yang dibawa oleh Abu Sufyan waktu perang Badar berapa? 50.000 dinar. Dan Rasulullah klaim itu harta mereka yang waktu di Mekah. Makanya penghadangan mengambil harta Abu Sufyan yang itu diklaim sebagai harta kaum muslimin yang mereka ambil waktu di mana? Di Mekah waktu mereka hijrah. Begitu para sahabat tuh mengorbankan harta, nyawa, kemudian bahkan anak-anak yang mereka cintai mereka korbankan. Ya, hari ini kita baru korbankan masak sore tidak datang ngaji. Ya enggak? Ya ibu-ibu. Baru korbankan masak sore tidak ngaji. Ini yang dikorbankan baru sedikit tuh 50.000 dinar. Ya, biasanya orang Mekah itu kalau berdagang hitungannya dalam setahun dagang ke Syam dan itu perputaran ekonominya itu 250.000 dinar dalam setahun. Itu. Maka hijrah mereka tinggalkan harta, termasuk Suhaib Ar-Rumi. Luar biasa, ujian yang luar biasa itu. Nah, setelah mereka semua ke Madinah, Nabi belum diizinkan nih sampai orang-orang kafir berkumpul di Darul Nadwah untuk menyimpulkan Muhammad ini tidak boleh kita biarkan ikut sahabatnya. Kalau dia aman diikutkan hijrah, maka akan terbentuk negara Islam di sana dan akan mengganggu perjalanan perekonomian kita ke Syam. Karena kalau mau ke Syam lewat Madinah. Sedangkan perekonomian mereka dalam setahun itu kurang lebih berapa tadi? 250.000 dinar. Muhammad kalau ke sana, nah bahaya nih. Kita bisa dihadang nih kalau setiap pergi berdagang. Akan menghambat perekonomian. Bukan hanya agama yang mereka pikirkan, tapi perekonomian. Maka mereka melakukan perkumpulan rapat paripurna, bukan di kantor DPR Jakarta, bukan. Waktu itu di Darul Nadwah namanya. Mereka rapat paripurna, memutuskan sebuah keputusan. Bagaimana apa yang sudah dilakukan? Kalau kita perang dengan Muhammad nih, dia punya kabilah yang akan merangi kita juga. 1 lawan 1 tidak bisa. Apa yang dilakukan oleh Iblis? Dia datang dalam bentuk sebagai rupa orang tua pemberi nasihat. Iblis datang ikut rapat, tapi dia membentuk rupa seperti orang tua. Orang-orang melihat, ini orang tua ini ya kita kenal ini siapa ini. Tapi orang tua ini minta, saya boleh ikut serta sama anda. Kita sejalan dalam menyikapi Muhammad itu. Maka tibalah debat di antara mereka. Tidak ada yang diterima oleh ketua rapat, dan ketua rapat itu Al-Walid bin Mughirah. Karena si iblis ini
tidak menerima pendapat-pendapat yang ada. Kita perang dengan Muhammad, kita bunuh dia bisa. Kalau satu lawan satu membunuhnya, maka Abu Jahal pun mulai berbicara. Bagaimana menurut kalian kalau kita lakukan ini? Yaitu kita ambil anak muda dari setiap kabilah-kabilah kita ini, setiap mereka kita kasih pedang yang tajam, dan semua mereka ini menjatuhkan sekali jatuh pedang kepada Muhammad agar membunuhnya, sehingga kabilah Muhammad tidak bisa melawan banyak kabilah ini. Sehingga tidak tertuduh satu kabilah aja yang membunuh Muhammad. Kata Abu Jahal. Apa kata iblis? Ini yang top, kata iblis. Memang iblis itu demen banget sama Abu Jahal. Pendapat Abu Jahal ini yang bagus, Abul Hakam, kata iblis. Maka mereka lakukan itu. Kemudian malamnya mereka ke pura. Sebelum pengepungan ini, Rasulullah SAW dapat kabar dari Jibril tentang perkumpulan mereka. Setelah dapat kabar itu, maka Rasulullah SAW memanggil sahabatnya Abu Bakar untuk bersiap-siap hijrah. Malam hari itu Rasulullah SAW tertidur, dikepung dalam rumah. Dalam pengepungan itu ada Ali bin Abi Thalib juga. Lalu Ali bin Abi Thalib siap menempati tempat tidurnya siapa? Nabi. Antum bayangkan, siap menempati tempat tidur orang yang dibunuh oleh musuh. Apa jadinya kalau Ali bin Abi Thalib waktu itu ketika ditutup wajahnya, orang-orang langsung menebasnya? Qadarullah, mereka buka wajahnya, ternyata Ali yang tidur, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani mereka menyelamatkan nabinya dengan mengorbankan apa? Nyawa. Nah, malam sebelum Ali dibuka itu, orang kafir dibuat tidur oleh Allah semuanya malam itu. Tertidur mereka. Mereka tertidur semua. Rasulullah taburkan pasir ke muka-muka mereka, dan yang kenai pasir itu tewas di waktu perang Badar. Banyak yang tewas waktu perang Badar. Ya. Maka Rasulullah SAW berangkat berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berdua berangkat sedangkan mata-mata orang kafir telah tertutup karena terlelap tidur. Rasulullah berjalan di tubuh-tubuh mereka itu, di sela-sela tubuh orang kafir yang tertidur di luar rumahnya. Maka Rasulullah SAW sebelum berangkat dia sembunyi dulu di gua apa? Gua Sur. Antum kalau pergi umrah, antum lihat ke atas. Ke atas. Kita mau naik ke atas, oh gimana? Capek naik ke atas itu. Nabi di situ berapa hari? 3 hari 3 malam di situ. Kenapa beliau sembunyi? Agar menghilangkan jejak. Tapi permasalahannya adalah siapa yang kasih makan mereka dalam gua itu? 3 hari 3 malam itu. Ternyata yang kasih makan adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Nah, bagaimana jejaknya Asma ini tidak diketahui orang? Di situ ada saudara kandungnya yang pura-pura gembala kambing, sehingga kaki-kaki kambing itu menghilangkan jejaknya Asma. Tugas membawa makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang wanita pemberani. Ya, orang buronan ini, dia malah datang kasih makanan di situ setiap hari selama 3 hari itu. Makanya Asma itu dianggap wanita pemberani. Asma binti Abu Bakar. Apa efek daripada sikap Asma ini? Nanti dia akan melahirkan anak yang berani. Siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Afwan, dia nikah dengan Zubair ibn al-Awwam, Asma ini. Asma binti Abu Bakar. Sehingga Zubair ini dengan Asma melahirkan siapa? Melahirkan Abdullah bin Zubair. Anak yang tidak pernah takut karena mengikuti karakter ibunya. Jadi ibu itu betul-betul bisa memberikan, menyalurkan karakternya kepada siapa? Kepada anaknya. Makanya Abdullah bin Zubair itu tidak pernah takut pada kilatan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Pengaruh dari keberanian siapa? Sang ibu.
Maka yang antum harus dukung itu istri antum, supaya apa? Karakternya itu mengenai siapa? Anak yang dilahirkannya. Kisah tentang Asma ini dibawakan oleh para ulama kita, bagaimana terbentuknya anak-anak para salaf dulu itu disalurkan dari karakter siapa? Ibunya. Gitu. Maka ulama kita yang melihat anaknya terdidik dari ibunya itu, mereka tidak mau menceraikan istrinya walaupun istrinya suka membuat sebal. Tahu gak? Ngomel-ngomel terus. Ulama kita tidak ceraikan istrinya ketika dia lihat karakter anaknya betul-betul bagus, karena dia tidak di rumah. Yang di rumah sama anak siapa? Istrinya. Karena itu penghargaan yang didapat oleh Abdullah bin Zubair. Dan Zubair bin Awam seorang pemberani juga. Gitu. Nah, itu karakter itulah yang membuat dia punya anak-anak yang luar biasa. Ya. Kemudian mereka setelah lolos dari kejaran musuh, baru mereka berangkat berdua menuju ke kota Madinah. Dan di situ sebelum itu di Gua Sur beliau hampir saja kedapatan. Antum tahu nggak di Gua Sur itu Abu Bakar sedih, takut. Dia bukan takut mati, takut nabinya terluka oleh musuh. Maka turunlah ayat La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Abu Bakar waktu itu memberikan pangkuannya sebagai tempat tidur Nabi. Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar sambil menjulurkan kaki ke depan. Ternyata ujung kakinya disengat kalajengking. Nabi tertidur nyenyak, tidak bangun-bangun, dan Abu Bakar tidak teriak. Sampai Nabi merasakan jatuhnya setetes air di muka beliau. Ternyata itu air matanya Abu Bakar yang kesakitan karena disengat apa? Kalajengking. Ketika Nabi bertanya, kenapa engkau tidak membangunkan aku? Kata beliau, aku tidak mau membangun tidurmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengobati air dengan mengobati sengatan Abu Bakar. Karena air ludah Nabi SAW itu obat. Tapi Rasulullah SAW, tapi para sahabat tidak setiap hari datang minta air ludahnya. Padahal kalau para sahabat mau berobat dengan air ludah beliau boleh. Tapi tidak setiap hari mereka datang ke situ, takut bersikap berlebihan. Sekarang Habib yang nggak jelas diminta air ludah, ajib. Udah begitu gondrong lagi Habibnya, nggak bisa baca kitab lagi, baca Arab dari kiri ke kanan. Iya. Habib siapa Pak Ustaz? Bahar bin Smith. Iya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam gua itu, begitu sedihnya Abu Bakar. Ternyata Allah menenangkan dengan ayat tadi. Maka berangkatlah mereka sampai Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Seandainya betapa engkau kucintai wahai Ka'bah, wahai Mekah, seandainya kaumku tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Maka dia berangkat ke Madinah. Sampai Madinah beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah. Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah, bahkan lebih. Makanya kalau antum pergi umrah tidak ke Madinah, kayaknya tidak ada yang afdal tuh. Pasti antum mau ke Madinah. Itu tidak dibuat-buat. Itu sesuatu bagian dari doa Nabi tadi. Dan kondisi di Madinah secara ketenangan, yang lebih tenang di mana? Madinah. Iya. Walaupun lebih besar pahala berada di Masjidil Haram. Tapi kalau ketenangan jauh lebih tenang. Iya, jauh lebih tenang di Madinah. Begitu ikhwan. Masya Allah, ini hijrah Nabi yang begitu banyak pengorbanannya. Beliau tinggalkan Mekah
Beliau berada dalam ujian yang luar biasa, berjalan siang, malam, panas, dingin, terik matahari, bahkan malam yang dingin itu beliau lewati untuk apa? Untuk menyelamatkan kita hari ini. Dia mau menyelamatkan kita dengan apa? Agama Islam. Hari ini kita baru disuruh sesuatu, ini sunnah Nabi, langsung mengatakan, masa iya sih Pak Ustadz? Nah itu kita. Ya enggak? Kita ini tidak disuruh meninggalkan MUK Masjid At-Taqwa hari ini. Kita disuruh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan bid'ah, tinggalkan khurafat, jangan datang ke dukun, jangan meminta ilmu-ilmu kebal, karena semua itu bagian daripada lawan ajaran Rasulullah SAW. Dan kita harus hijrah dari semua itu. Begitu. Jangan hilang barang, pergi ke dukun, di mana barang saya? Dukun itu nanya, barangmu apa? Berarti dia tidak tahu. Seandainya dia tahu, dia tidak nanya barangmu apa. Iya enggak? Itu menunjukkan dia pura-pura. Dan kita mau jadi bohongi. Ajib gak itu? Ajib. Ya. Oke, ini diantara cerita singkat hijrah Nabi SAW dan bagaimana pengorbanan itu. Kalau kita ceritakan panjang lebar, maka mungkin ada ya kurang lebih 3-4 kali pertemuan lah. Ya nanti kalaupun mau dia ceritakan panjang lebar, insya Allah anak akan ceritakan. Tapi saya ingin menghabiskan dulu kitab usul selasanya sampai selesai. Oke? Masya Allah. Tapi saya kira itu, ini sudah jam 5, ada pertanyaan silakan. Jam 5. Silakan. Antum namanya siapa? Antum namanya siapa? Muhammad Faizul, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Apakah berdosa kita membuat makanan untuk persiapan Natal? Ulang tahun apa Natal? Oke, atau ulang tahun. Kalau kita siapkan untuk acara intinya itu, maka kita bisa ikut berdosa karena Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling bahu-membahu dalam dosa dan permusuhan. Dan ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang membuat kue, karena omset pada saat itu lebih banyak. Kalau itu kita tidak bisa menghindari, bagaimana kita bisa hijrah dari negeri yang banyak harta, baru digoda oleh omset aja kita udah apa? Udah bisa jatuh. Hati-hati itu. Kalau kuenya khusus untuk Natalan itu atau ulang tahun itu, maka jangan dituruti. Karena ulang tahun itu bagian dari ajaran siapa? Orang kafir. Orang Islam biasanya. Lagian juga tidak masuk akal ulang tahun. Gimana? Tahun bisa diulang. Kalau kemarin antum umurnya 33, sekarang 34, tahunnya diulang atau bertambah? Bertambah. Ya. Kalau betul-betul ada ulang tahun, anak mau ulang tahun setiap hari. Biar umur 40 ini jadi 30 dulu, turun lagi jadi 29. Ya, biar semakin ganteng. Ya, nggak ada ulang tahun. Maka itu ajaran siapa? Orang kafir. Ajaran orang kafir. Kemudian demikian juga untuk Natalan. Tapi kalau makanan yang antum buat, makanan yang adi, makanan adi itu artinya makanan yang biasa orang makan, ya, lalu dibeli oleh mereka, dipesan oleh mereka untuk dimakan saja, bukan khas acara itu, maka berarti antum bertransaksi jual beli, transaksi jual beli biasa, ya, tanpa dikaitkan dengan acara mereka. Mereka mau beli makanan antum, silakan, tapi bukan makanan khas acara itu. Misalnya ada kue tar, itu makanan khas itu, atau yang lainnya.
Kalau bisa jangan ngantar, mereka yang datang beli. Karena gue jual beli. Sekarang orang-orang Natalan itu masuk Indomaret, beli air minum di situ, boleh nggak Indomaret tuh jual? Boleh. Sama seperti antum itu jual makanan yang biasa dimakan oleh sehari-hari. Mau beli teh, mau beli apa sama kita, dia datang beli itu, dia makan di sana. Di kapal. Antum di kapal? Ajib, sekarang antum sendiri yang akan memikirkan itu. Kalau memang betul-betul terpaksa antum buat, apa mau dikata? Kalau ada orang ini bisa buat, antum menghindar. Bisa menghindar? Nggak bisa. Maka banyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sama dengan pertanyaan orang yang sudah terlanjur kredit rumah, Ustaz. Ya, maka sambil antum bayar rumah itu, antum bayar beristighfar. Nah, bisa juga Anda suruh antum sekarang keluar dari pekerjaan, tidak mungkin. Karena yang biayai hidup antum bukan Anda kan? Tapi itu gambarannya. Minimal kita udah tahu ini salah, sehingga kita bisa bersikap untuk terus bertobat kepada Allah. Jelas? Oke. Ada lagi? Habasyah. Itu mungkin ceritanya itu kelihatannya agak cuma sedikit di jalan-jalan yang dibahas. Terus kemudian tadi berkali ke Madinah, sering juga kita dapat di beberapa cerita, walaupun mungkin detail-detailnya berbeda, dan yang tadi saya juga sampaikan dapat pengalaman dalam ini, dan saya harus suka sekali dengan sejarah-sejarah. Iya. Terus yang saya belum ketemu ketika Baitul Aqaba itu di kota Madinah kan sudah ada yang ada itu kan di kota Madinah sebelum Aqaba. Nah, situasinya belum pernah dapat gambaran. Situasi di Madinah tentang Yahudi. Aqabahnya kan di luar Madinah. Di Mekah malah. Di Mekah kan. Iya. Nah, situasi di masyarakat di kota Madinahnya itu saya belum pernah dapat gambaran seperti apa. Baik. Tadi kan. Iya. Situasinya mereka udah persiapkan diri karena yang datang ke situ itu perwakilan. Ya, tapi yang perwakilan ini belum memasukkan orang sana ke dalam Islam semuanya. Ya, Madinah sendiri itu berjanji setia itu tidak banyak. Tapi begitu mereka bawa pulang Mus'ab bin Umair, didakwahilah oleh dia. Maka kota Madinah penuh dengan orang Islam. Gitu. Maka suasana di Madinah udah siap untuk mengorbankan diri. Makanya datang ke Baitul Aqaba itu orang-orang yang betul-betul siap. Yang apa mereka siapkan? Harta mereka, nyawa mereka, dan tokoh masyarakat yang mereka cintai akan siap menjadi korban demi membela Muhammad SAW. Kenapa tokoh masyarakat juga disebut? Karena biasanya yang kita muliakan dalam hidup kemasyarakatan setiap hari ini tokoh-tokoh masyarakat. Makanya para habaib itu tampil sebagai tokoh masyarakat. Ya, itu tidak bukan suatu rahasia lagi. Habaib itu nilai jualnya jadi tokoh. Maka kenapa waktu itu mereka dalam janji setia itu berani korbankan tokoh masyarakat kalian? Berani demi membela Muhammad SAW. Itu mereka. Iya. Karena tokoh itu dicintai oleh pengikutnya. Jelas. Ibu-ibu cukup? Ibu-ibu cukup? Nah itu mau nanya ada? Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.